Saya sering terlintas kalimat kufur seperti aku murtad, aku telah murtad. Jika saya ini Kristen, pikiran hati saya sempat terlintas di lisan, apakah saya harus bersyahadat lagi? Apakah syahadat sendiri? Apakah saya bisa diampuni? Nah, ya seorang kadang terlintas dalam hatinya, dalam benaknya perkataan-perkataan yang buruk. Dan tentunya yang paling buruk itu adalah yang berkaitan dengan kekufuran. Kata Nabi SAW, seorang dia sampai dia terlintas dalam dirinya tentang Allah SWT, kemudian sampai dia mengatakan apa? Ini alam ini siapa yang menciptakan? Allah. Terus siapa? Allah, siapa yang ciptakan? Kalau sudah sampai segitu kata Nabi, maka diputus, artinya dia istighfar, dia tidak boleh melanjutkan. Jadi bisa jadi seorang di dalam benaknya terlintas itu. Kok bisa terlintas? Ya berbagai macam penyebab, mungkin dia mendengar, membaca dan sebagainya. Sebenarnya juga orang terlintas dalam benaknya hal-hal yang sifatnya negatif atau maksiat. Kenapa? Dari apa yang dilihat dan didengar. Apa yang dia lihat terbayang sama dia, apa yang didengar terngiang dalam benaknya. Begitu juga ini yang mempengaruhi apa yang dibaca, apa yang didengar, apa yang dilihat. Maka apa? Kalau seorang seperti itu, terlintas seperti itu, dia harus istighfar kepada Allah SWT, kemudian dia tinggalkan jauh-jauh pikiran itu. Kemudian dalam sebuah hadis disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya seorang itu bahwasanya Allah SWT mengampuni ma haddatsat bihi anfusuhum ma lam tatakallam, kata Nabi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah SWT akan mengampuni seorang yang kalau seandainya itu masih dalam taraf atau sampai tingkatan terlintas dalam benak. Tapi kalau dia sudah mengucapkan, nggak boleh. Itu kalimat kufur. Jadi Allah SWT akan ampuni kalau hanya itu sebagai bayangan saja atau dalam benaknya saja. Sampai tadi disebutkan apa? Siapa yang ciptakan Allah misalnya? Misalnya dia bilang seperti itu dalam benaknya, tapi maka dia istighfar. Tapi tidak boleh dia mengucapkan itu. Berarti apa? Kalau dia ucapkan, itu kalimat kufur. Dia bertobat kepada Allah SWT. Maka seorang hendaknya dia ketika terlintas itu enggak, ya bisa jadi ya, hendaknya dia menjauhkan diri dari hal itu. Dan tentunya persoalannya bukan itu. Persoalannya apa? Apa yang membuat Anda berpikiran seperti itu? Itu sebenarnya. Itu yang perlu ditelusuri. Bisa jadi apa yang Anda dengar, apa yang Anda baca, apa yang Anda lihat. Maka apa? Hindarkan, jauhkan hal-hal yang seperti itu. Sama seperti tadi kita sebutkan, orang melakukan maksiat, kenapa? Apa yang ada dalam benak pikirannya, apa yang dia lihat. Apa yang dia lihat tadi? Dia lihat film porno misalnya, itu yang terbayang. Itu yang ada dalam benaknya, itu yang terngiang dalam dalam pikirannya. Atau dia melihat apa? Itu jauhkan. Atau dia baca, atau dia lihat gambar, foto, itu yang akan mempengaruhi benak kita, pikiran kita. Begitu juga Anda sampai seperti tadi, gimana? Kenapa Anda sampai berpikiran seperti murtad dan sebagainya tadi? Saya Kristen. Itu apa yang mempengaruhi Anda? Ada berarti. Hindarkan itu semua. Apa yang Anda baca, apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, berarti ada yang miss, ada yang salah dari pendengaran atau penglihatan Anda. Enggak benar berarti. Tinggalkan itu. Ya. Maka ya seorang hendaknya menjaga apa yang indranya, apa yang dia baca, yang baik-baik dibaca, supaya masuk dalam benak kita baik. Apa yang dilihat? Yang dilihat apa? Yang baik. Kalau yang kita lihat tidak baik, suatu yang tadi mengumbar nafsu dan sebagainya, itu akan terbayang. Apa yang kita dengar begitu juga. Maka ini semua apa?
harus diputus. Maka dalam Islam ada namanya saddud dzari'ah, menutup jalan menuju maksiat, harus diputus. Saya tidak melakukan, ya tapi ini jalan menuju maksiat, tutup, putus. Kalau enggak apa? Kita akan digiring, diseret. Siapa nyari kita? Hawa nafsu dan syaitan. Maka ini harus ditutup, harus digiring. Maka kita hati-hati. Nah, wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang seperti ini. Ya, dan mudah-mudahan kita bisa menjaga mata, telinga, ya, kemudian hati kita dari hal yang bermaksiat ya kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai kepada kekufuran ya. Nauzubillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.